Salam, haleluya, selamat pagi para pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Pagi hari yang penuh dengan berkat Tuhan ini bertemu kembali dengan saya, Pendeta Septisio Damayana Simanjuntak, Sarjana Teologi, Penyuluh Agama Kristen Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, hanya karena kemurahan-Nya lah pagi hari ini saya dapat hadir kembali menyapa seluruh pemirsa dalam program acara Suara Penyuluh. Saya bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, dan saya yakin percaya seluruh pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga juga tentu merasakan hal yang sama. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Adapun renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada pemirsa pagi hari ini adalah hidup yang berkelimpahan. Kita semua tentunya merindukan, menginginkan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Bagaimana caranya kita mendapatkan hidup yang keberlimpahan? Apa saja kuncinya? Akan kita dengarkan bersama dalam beberapa menit ke depan dalam acara Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan terlebih kita serahkan seluruh kehidupan roh kita ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pagi hari ini menjadi berkat yang hidup untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Oleh karena anugerah-Mu lah pagi hari ini kami boleh kembali bertemu dengan pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga dimanapun berada. Kami menyerahkan waktu pelayanan firman Tuhan melalui Suara Penyuluh pagi hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Allah yang mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Setiap kata demi kata yang akan dibacakan, firman Tuhan yang akan disampaikan adalah firman yang hidup dan menjadi berkat merema dalam setiap pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Berkati Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Kota Salatiga, dalam hal ini Bimas Kristen Kota Salatiga, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama menabur benih firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua yang hadir pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya tekankan pada kalimat aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Firman Tuhan tadi sudah saya sampaikan, judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup yang berkelimpahan. Seorang filsuf Yunani yang bernama Thomas Hobbes pernah menyampaikan dalam suatu filsufnya, dia berkata seperti ini, bahwa hidup manusia pada naturnya itu sendirian, miskin, buruk, kasar, dan singkat. Dan karena natur manusia itu adalah miskin, sendirian, buruk, dan singkat, setiap manusia itu inti dalam hatinya akan cenderung berusaha, berupaya
untuk bisa mendominasi kehidupan orang lain, berkuasa akan kehidupan orang lain. Dan ketika mereka memiliki kekuasaan, ketika mereka bisa mendominasi atas kehidupan seorang, mereka akan hidup dalam kelimpahan. Itulah sebabnya terbentuk lembaga pemerintahan, terbentuk lembaga hukum, di mana hukum dan pemerintahan itu akan mengatur sampai sejauh mana manusia yang satu terhadap manusia yang lainnya bisa mendominasi. Itu dalam ajaran atau filsuf yang disampaikan oleh Thomas Hobbes. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah pandangan yang disampaikan oleh filsuf tersebut semuanya salah? Apakah kita membenarkan pandangan yang seperti itu? Tentunya realita di kehidupan kita hari-hari ini memang banyak beberapa kumpulan manusia, organisasi, lembaga sosial masyarakat yang berusaha dengan begitu kuat agar mereka bisa mendominasi, agar mereka bisa berkuasa, dan dengan kuasa tersebut mereka mendapatkan hidup yang berkelimpahan dengan harta, hidup yang berkelimpahan dengan jabatan, hidup yang berkelimpahan dengan popularitas, dan juga hidup yang berkelimpahan dengan popularitas. Tapi apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang konsep hidup yang berkelimpahan sesungguhnya? Apakah pandangan filsuf Thomas Hobbes itu sepenuhnya benar? Ataukah pandangan itu sepenuhnya salah? Kita tidak akan membahas tersebut. Itu hanya pandangan seorang filsuf. Tapi apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan Yesus Kristus tentang konsep hidup berkelimpahan? Saya bacakan sekali lagi dalam Yohanes pasal yang ke-10. Aku datang supaya mereka manusia mempunyai hidup, dan mempunyai hidup tersebut dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Bapak Ibu pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga, keadaan manusia yang suram terdengar, keadaan manusia yang tidak baik-baik saja tersebut juga adalah sesuatu yang telah dipikirkan, dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat ke-8, Tuhan Yesus memberi gambaran seperti ini. Yesus ketika dia berkata, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus, pada mulanya mereka adalah pencuri, mereka adalah perampok yang menginginkan hidup mendominasi kehidupan orang lain, yang menginginkan hidup berkelimpahan. Dan firman Tuhan katakan, tapi di tengah keadaan yang suram tersebut, di mana manusia belum menerima Yesus, di mana manusia belum mengenal akan arti hidup yang keberlimpahan yang ditawarkan oleh Yesus, Yesus menawarkan harapan yang baru. Yesus memberikan kabar berita yang baru, yaitu dengan kalimat selanjutnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Tapi, ingat Bapak Ibu, tapi kemudian datang kabar baik, datang berita sukacita. Tetapi aku datang supaya mereka hidup di dalam hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Tuhan telah datang. Dia tidak menginginkan kita menjadi pencuri dan perampok untuk dapat meraih kelimpahan, untuk meraih popularitas, untuk bisa mendominasi atas kehidupan orang lain. Tapi Tuhan Yesus telah datang hari ini dalam kehidupan kita, dan Dia berkata, aku memberikan kamu hidup, aku memberikan engkau hidup yang berkelimpahan. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dunia bisa mengatakan kelimpahan itu ketika kita memiliki jabatan yang tinggi. Kelimpahan itu ketika kita memiliki ketenaran, dikenal, dihormati, dihargai oleh orang lain. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya hidup dalam kelimpahan karena Bapak Ibu telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mazmur pasal 23 sangat-sangat menginspirasi kehidupan kita. Bagaimana Tuhan Yesus yang telah mau menjadi gembala, yang telah menjanjikan kelimpahan dalam kehidupan kita, tidak hanya kelimpahan makanan, tidak hanya kelimpahan materi, tidak hanya kelimpahan popularitas dan lain sebagainya, tapi begitu kompleks, begitu majemuk, begitu lengkapnya Mazmur pasal 23 tentang kehidupan seorang gembala. Tuhan Yesus yang telah memanggil saya dan saudara, gembala yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sepenuhnya. Dia berkata, Mazmur 23 tentang kehidupan yang diberikan oleh seorang gembala. Ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang pertama, Tuhan menjadi gembala kita. Dia melimpahkan kelimpahan dan kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Gembala kita Tuhan Yesus, sumber segala kelimpahan, dan Dia akan memberkati kehidupan kita, tidak akan kekurangan. Dia menyegarkan aku dan menuntun setiap langkahku. Kedua, Dia akan memberikan kita hidup yang tidak pernah kekurangan. Kedua, Dia menyegarkan, Dia membimbing kita, dan Dia membawa kita kepada kehidupan yang sempurna. Gembala yang memelihara kita tidak mengizinkan kita kekurangan. Gembala yang memelihara kita akan memberikan kehidupan kepada kita, hidup yang penuh dengan kesegaran. Gembala yang memelihara kita yang ketiga, gembala yang akan menuntun jalan kehidupan kita kepada kesempurnaan. Bahkan di ayat yang selanjutnya, Dia menuntun kita kepada jalan dan kehendaknya yang sempurna, sehingga sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun tidak akan takut, sebab Engkau besertaku. Gembala kita yang keempat, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan membawa kita kepada jalan-jalan yang penuh dengan kelimpahan berkat. Aku tidak takut bahaya, sebab gembala akan menghibur. Di ayatnya yang ketiga dan keempat. Di ayatnya yang kelima dalam Mazmur pasal 23. Ketika kesulitan datang, ketika kita di tengah kesulitan hidup, Tuhan akan terus melimpahi kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dan di ayat yang keenam, kasih-Nya mengikuti kita sepanjang kehidupan kita. Artinya, kita semua anak-anak yang telah ditentukan menjadi anak-anak pengikut Tuhan. Domba-domba pemiliknya adalah gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Janji firman Tuhan pagi hari ini, kita hidup dalam kelimpahan. Tidak pernah ketakutan, tidak pernah kekurangan, tidak pernah dalam kesulitan, mara bahaya dihalaukan. Semua berkat Tuhan dilimpahkan. Sungguh istimewa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya rindu
ketika firman Tuhan ini disampaikan, kita benar-benar percaya kembali Gembala kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus, melimpahkan segala kebaikan dalam kehidupan kita, melimpahkan segala kemurahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin ketika engkau sedang mendengarkan firman ini pagi hari ini, engkau sedang berada di tengah situasi yang sulit. Ingat, Mazmur berkata, di tengah kesulitan Tuhan akan berikan jalan keluar dan pertolongan. Di tengah tekanan hidup, Tuhan akan memberikan hak istimewa itu, di mana engkau akan menikmati Tuhan. Hak istimewa yang Tuhan berikan, yaitu hidup dalam kelimpahan anugerah dan berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita semua yang hadir pagi hari ini mendengarkan panggilan gembala tersebut, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia gembala yang begitu sangat baik atas kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar sudah merespon panggilan gembala itu dengan baik? Sebelum saya tutup firman Tuhan ini, satu kunci utama agar gembala itu tetap ada melindungi kehidupan kita, agar gembala itu terus melimpahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai mempelai Kristus? Apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak yang telah ditentukan oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus? Firman Tuhan katakan, tetaplah miliki persekutuan yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kunci setiap kehidupan kita meraih pemulihan dan kelimpahan daripada Tuhan apabila kita benar-benar menghargai persekutuan kita dengan Sang Gembala. Renungkan kembali pagi hari ini sebelum kita berdoa syafaat, bagaimana persekutuan kita dengan Sang Gembala. Bapak Ibu, tadi pagi pada waktu jam ibadah pelayanan, satu pujian yang dinaikkan oleh pemimpin pujian di gereja di mana saya pelayani. Bahagiaku penuh ketika menikmati hadirat Tuhan. Bahagiaku penuh ketika menyembah Tuhan. Bahagiaku penuh ketika aku menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan bahagiaku melimpah ketika aku menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu akan merasakan segala kelimpahan yang daripada Tuhan ketika Bapak Ibu menghargai hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu terus bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Dan pertanyaannya pagi hari ini, bagaimana kondisi pertemuan persekutuanmu di hadapan Tuhan hari-hari ini? Ketika engkau terus dalam tekanan masalah, apakah hadirat Tuhan itu tidak pernah hadir di tengah masalah? Ketika engkau mengalami kesulitan ekonomi, apakah hadirat Tuhan itu tidak pernah kau undang masuk dalam kesulitan ekonomimu? Ketika engkau selalu berkekurangan, ketika engkau tidak pernah mendapat promosi jabatan apapun, apakah hadirat Tuhan itu pernah engkau hadirkan di pekerjaanmu? Apakah hadirat Tuhan itu pernah engkau hadirkan di pergumulanmu? Ataukah yang sedang terjadi, yang kau hadirkan kekuatanmu, yang kau hadirkan karaktermu, yang kau hadirkan skillmu, yang kau hadirkan gelarmu, tanpa pernah menghadirkan hadirat Sang Gembala yang mempunyai kehidupan. Tidak ada pernah kata terlambat untuk kita meraih kelimpahan. Kelimpahan itu telah disediakan. Kelimpahan itu telah dituangkan. Dan kelimpahan itu tinggal dicurahkan kepada kita yang mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupannya sehari-hari. Firman Tuhan sederhana pagi hari ini. Kunci hidup yang dipenuhi dengan kelimpahan. Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan.
Tuhan datang untuk memberikan pemulihan dan kebahagiaan. Dia datang bukan untuk mencuri, dia datang bukan untuk merampok, tapi dia datang untuk melimpahkan segala kebaikan dalam kehidupan kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga dimanapun berada. Kalau firman Tuhan menegur kita, buka hati kita untuk mau diubah. Kalau firman Tuhan mengingatkan kita, bersyukurlah, Tuhan begitu sangat sayang dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan ini memberkati kita, bersyukurlah, Tuhan akan terus melimpahkan kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berita firman Tuhan telah kami dengarkan bersama. Yohanes 10 ayat 10-11 mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkau datang menjadi sumber hidup, gembala yang akan memberikan kelimpahan hidup kepada kami. Kami yang hari ini sedang terpuruk, kami yang hari ini mungkin sedang kecewa, sedang khawatir, firman Tuhan kembali mengingatkan kami. Kami akan membangun hubungan komunitas kami kembali dengan Allah, dengan gembala kami, persekutuan kami kembali, hadir Allah kami kembalikan dalam kehidupan kami, dan gembala yang agung itu ya Tuhan Yesus Kristus akan terus menuntun kehidupan kami, mencukupi kebutuhan kehidupan kami, bahkan melimpahkan segala yang menjadi keperluan dan kebutuhan kehidupan kami. Bawa iman dan percaya kami Tuhan untuk terus percaya akan firman-Mu. Pagi hari ini izinkan kami juga berdoa memberkati Kementerian Agama Kota Salatiga yang Tuhan pakai untuk menjadi sarana penyampaian firman Tuhan melalui channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga. Pakai Bimas Kristen Kota Salatiga lebih dahsyat lagi di waktu-waktu yang akan mendatang Tuhan. Pakai kami semua penyuluh-penyuluh yang ada menjadi saluran berkat-Mu untuk jiwa-jiwa dimanapun kami layani. Berkati negara Republik Indonesia Tuhan, tempat di mana kami berada. Berkati Kota Salatiga, berkati seluruh umat Kristiani, umat-umat yang percaya kepada Tuhan di seluruh penjuru bumi ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami panjatkan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah sampaian firman Tuhan dalam program acara Suara Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga pagi hari ini. Saya Pendeta Septi Sio Damayana Simanjuntak, Sarjana Teologi, Penyuluh Agama Kristen Kecamatan Tingkir, Kementerian Agama Kota Salatiga. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan di hati pemirsa. Akhirnya segala kesempurnaan milik Tuhan Yesus Kristus, dan saya Pendeta Septisio Damayana Simanjuntak mohon undur diri sampai bertemu kembali di program acara selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.